Cristiano Ronaldo punya resep obat kuat. Filipe Coutinho khianati Liverpool. Liga Champions harus selesai 3 Agustus. Salam jumpa kembali dengan channel gilabola.com. Langsung saja, tidak pakai lama, update terpenting untuk Anda. Beginilah taktik Zidane pindah ke Real Madrid. Tahun 2001, Zinedine Zidane sangat ingin untuk pindah dari Juventus ke Real Madrid, meskipun klub Italia itu menentang langkah tersebut, kata mantan Direktur Umum Luciano Moggi mengungkapkan. Mengenang kembali peristiwa itu pada tahun 2001, Moggi menjelaskan bagaimana dia mencoba menghentikan transfer Zidane ke Bernabeu. Usai sebuah pertandingan melawan Atalanta, Luciano Moggi berbicara empat mata dengan Zidane, membawanya keluar dari ruang ganti saat mana ia kembali menekan Moggi untuk pergi ke Spanyol. Moggi mengatakan kepada Zidane kala itu, sana beritahu Florentino Perez bahwa Juventus tidak akan membiarkannya pergi. Presiden Real Madrid itu akan mengerti bahwa untuk bisa memiliki Zidane, dia harus membayar banyak sekali uang dalam jumlah yang tidak kira-kira jumlahnya. Namun tekanan yang dilakukan Zidane berhasil. Pada tanggal 9 Juli 2001, ia diperkenalkan sebagai pemain anyar Real Madrid. Transfer Zidane itu menyebabkan Real Madrid harus mengeluarkan biaya 75 juta euro untuk menjadi rekor dunia transfer, tetapi terbukti kemudian menjadi investasi yang tepat di klub Liga Spanyol tersebut. Liverpool ikuti langkah Tottenham. Liverpool mengikuti langkah Tottenham sebagai tim kedua Liga Inggris yang merumahkan sebagian staf mereka dengan skema cuti. Skema ini mengizinkan sebuah perusahaan membayarkan hanya 20% dari gaji pegawainya, dengan 80% sisanya ditanggung oleh pemerintah Inggris. Waktu kasus Tottenham muncul di akhir pekan kemarin, banyak yang memprotes skema ini karena pemain dengan gaji miliaran rupiah dibiarkan menerima penghasilan mereka sebanyak 100%, sementara klub menyuruh pemerintah membayari 80% gaji dari pegawai biasa yang mereka rumahkan. Bagaimanapun ada duit pembayar pajak Inggris dalam skema tersebut, tapi sejauh ini belum terdengar ada protes serupa menyangkut kasus Liverpool ini. Kantor berita Press Association menyebutkan ada sekitar 200 staf Liverpool yang pekerjaannya secara efektif terhenti selama liga ditangguhkan. Saat ini mereka telah dirumahkan oleh klub. Anfield mengumumkan skema cuti panjang ini setelah klub-klub Liga Inggris bertemu dengan perwakilan pemain dan manajer guna membahas kemungkinan pemotongan upah pemain tim utama mereka. Lautaro Martinez tidak tergoda Barcelona. Pantesan saja tidak ada tanda-tanda pemain Argentina Lautaro Martinez tergoda oleh tawaran Barcelona. Gaji yang diterimanya di Inter Milan sudah lebih dari cukup dan naik pula 10% per tahun. Kemarin-kemarin kita mendapat kesan bahwa Lautaro Martinez digaji sangat kecil dan pemain Argentina itu sepertinya diperlakukan mirip budak di Inter Milan dengan gaji hanya 17,7 miliar per tahun. Tapi hari Sabtu kemarin keluar informasi bahwa gaji sesungguhnya dari pemain 22 tahun itu adalah 53,1 miliar rupiah per tahun. Bukan jumlah yang besar banget, tapi cukup mewah untuk ukuran Liga Italia. Ingat bahwa Lautaro baru berusia 22 tahun dan Inter merupakan klub Eropa pertamanya usai pindah dari Racing Club Argentina pada tahun 2018. Semua ini menjelaskan mengapa Lautaro tidak tampak tergoda oleh tawaran Barcelona. Gaji di Camp Nou juga tidak besar-besar amat, tentu tidak bisa dibandingkan dengan gaji Lionel Messi yang merupakan figur tidak tergantikan di Barca. Tapi coba lihat gaji sejumlah pemain senior di Barca yang baru saja kami umumkan pekan lalu. Luis Suarez misalnya, sang striker itu hanya terima 8 miliar per pekan kotor belum dipotong pajak. Sementara Arturo Vidal yang mantan Juventus dan Bayern Munchen bahkan hanya 3 miliar per minggu kotor belum dipotong pajak. Manchester United siap tukar Paul Pogba dengan Matthijs de Ligt. Manchester United siap melakukan barter Paul Pogba dengan bintang Juventus Matthijs de Ligt. Si nyonya tua itu sebelumnya berhasil mengalahkan MU dalam perburuan tanda tangan de Ligt dari Ajax Amsterdam musim panas lalu. Tapi bintang Belanda berusia 20 tahun itu masih harus berjuang ekstra di Turin, belum kunjung mapan di Allianz Stadium sehingga ia berpotensi besar dijual ke Old Trafford akhir musim ini.
Pimpinan United tahu bahwa Pogba yang berusia 27 tahun hanya punya sisa kontrak 1 tahun pada musim panas mendatang. Bintang asal Prancis itu kini hanya dihargai sekitar 600 miliar rupiah saja akibat situasi buruk di Eropa saat ini mencekik pendapatan klub-klub sepak bola. Pelatih Setan Merah Ole Gunnar Solskjaer berniat menyambar peluang guna mendapatkan Matthijs de Ligt, salah satu defender terbaik di dunia, guna memperkuat lini belakang bersama Harry Maguire, Victor Lindelof, dan Luke Shaw. Saat ini pelatih Solskjaer telah memiliki Fred, Nemanja Matic, Juan Mata, dan Bruno Fernandes di lini tengah. Tentunya dia akan sangat senang bisa melepas Paul Pogba yang jelas-jelas tidak ingin berada di Old Trafford. Juventus targetkan winger muda Valencia. Keinginan Juventus untuk memboyong winger muda Valencia Ferran Torres tampaknya sangat kuat. Hal ini terlihat ketika mereka menawarkan bukan satu tapi 2 pemain sekaligus sebagai barter ke Losche. Performa Ferran Torres sudah memukau banyak klub, sehingga namanya menjadi buruan pada bursa transfer musim panas nanti. Sang pemain sudah menolak tawaran perpanjangan kontrak dari Valencia, yang membuat masa kerjanya di klub itu akan berakhir pada Juni 2021. Situasi tersebut membuat Juventus bersemangat. Untuk bisa memenangkan perburuan terhadap winger Spanyol tersebut, Juventus memasukkan 2 pemain yakni Mattia Di Silio dan juga Daniele Rugani. Di Silio adalah seorang fullback yang bisa bermain di posisi kanan maupun kiri dari pertahanan, selain sebagai back tengah jika memang diperlukan. Sementara Rugani akan bisa mengisi posisi bek tengah yang saat ini masih menjadi problem bagi Valencia. Manchester City saingi Liverpool kejar Sandro Tonali. Manchester City menyaingi klub raksasa Liga Inggris Liverpool dalam upaya mengejar pemain muda yang skill bolanya mirip Andrea Pirlo bernama Sandro Tonali dan kini masih merumput di Brescia. 2 tim Liga Inggris itu masuk dalam persaingan yang awalnya dimulai oleh kubu Paris Saint-Germain. Ketika klub besar Eropa tersebut akan melamar sang pemain 19 tahun tersebut pada bursa transfer musim panas mendatang. Tonali wajib mempertimbangkan lamaran 3 klub itu selagi Serie A masih dibekukan. Brescia juga berpeluang degradasi mengingat posisi mereka kini berada di dasar klasemen sementara Liga Italia. Skill dan gaya permainan Tonali dinilai mirip dengan gaya Gennaro Gattuso dan Andrea Pirlo. Sejauh musim ini, menurut WhoScored, dirinya sudah turun di 23 pertandingan dengan mencetak 1 gol dan menciptakan 5 assist. Di bawah naungan agen AGB Sports Management, Sandro Tonali memperkuat Brescia sejak 1 Januari 2018. Kontraknya akan habis pada 30 Juni 2021 dengan opsi perpanjangan 1 tahun saja. 3 alasan Barcelona tolak juara gratisan. Ada 3 alasan mengapa Barcelona ogah dikukuhkan sebagai juara Liga Spanyol dengan kompetisi dihentikan lebih awal mengikuti contoh dari Liga Belgia kemarin. Liga Belgia pada hari Jumat mengejutkan Eropa dan seluruh dunia dengan keputusan mereka menghentikan Liga saat tersisa 1 pertandingan saja musim ini, serta mengukuhkan klub Brugge sebagai juaranya. Kini ide serupa muncul di Liga Spanyol. Bagaimana jika Liga dihentikan saja di tengah jalan dengan 11 pertandingan tersisa sampai akhir musim? Lalu kemudian gelar juara diberikan kepada Barcelona yang tengah memimpin klasemen. Gampang kan? Tapi ternyata ide ini justru ditolak oleh Blaugrana. Rupanya ada 3 alasan penolakan Barcelona. Pertama, ada potensi kehilangan uang sebesar 297 miliar rupiah dari uang tiket laga-laga kandang tersisa di Camp Nou. Alasan kedua adalah ada uang kira-kira 2,9 triliun dari siaran televisi yang dipertaruhkan. Sebagian besar uang itu sudah masuk ke kas Barca, namun masih ada bagian cukup besar, kira-kira 900 juta rupiah lagi, belum dibayarkan saat musim Liga Spanyol terhenti pada pekan pertama, Maret 2020. Alasan ketiga adalah ada duit bonus sebesar 360 miliar yang akan diterima Lionel Messi dan kawan-kawan selaku pemain skuad utama Barca jika mereka meraih gelar juara Liga Spanyol. Belum jelas apakah bonus juga akan diberikan jika musim dihentikan di tengah jalan. Bukankah Barcelona juaranya? Ya, juara, tapi duit tiket hilang untuk sisa musim. Bonus mau dibayarkan dari mana? Sebelum kita melihat resep pria perkasa dari Cristiano Ronaldo, klik dulu subscribe, like, dan tendang loncengnya.
Kakak khianati Cristiano Ronaldo. Kakak main bareng Cristiano Ronaldo di Real Madrid selama kira-kira 4 tahun. Tapi tetap saja pemain Brasil itu tega mengkhianati CR7 dan mengatakan bahwa Lionel Messi lebih baik. Tapi untuk gelar pemain terbaik dunia, Ronaldo dan Messi sama-sama tidak dipilih oleh kakak. Kakak bermain di Real Madrid pada periode 2009 sampai 2013 sebelum pindah ke AC Milan selama setahun dan kemudian mencari uang di Orlando City, Amerika Serikat. Ronaldo masuk ke Real Madrid kurang lebih pada tahun yang sama dan mereka berdua sempat bermain bersama selama kira-kira 4 tahun. Tapi fakta itu tidak menyebabkan kakak mengunggulkan Ronaldo di atas rival terbesarnya sepanjang sejarah, Lionel Messi. Tetap saja dia memilih La Pulga sebagai pemain yang lebih baik daripada Ronaldo. Dalam sebuah kesempatan siaran live di channel Instagram milik FIFA, pemain Brasil kelahiran 22 April 1982 itu menjelaskan alasannya memilih La Pulga dan bukan CR7. Messi disebut sebagai pemain yang sangat berbakat, sementara Ronaldo bekerja seperti mesin dan sangat ambisius. Ronaldo selalu ingin menang dan menjadi yang terbaik. Tapi untuk pemain terbaik dunia, kakak tidak memilih Messi, juga tidak memilih Ronaldo, melainkan Ronaldo Nazario de Lima, sesama pemain Brasil. Filipe Coutinho pilih Chelsea. Setelah gagal menjadi pemain permanen di Bayern Munchen dan juga gagal masuk skuad utama Barcelona, Filipe Coutinho memilih untuk pindah ke Chelsea pada musim yang baru nanti. Hal ini diungkapkan oleh media-media Spanyol pada hari Sabtu kemarin. Sebuah pembicaraan rahasia antara Coutinho dan Chelsea kabarnya sudah terjadi. Filipe Coutinho merupakan salah satu pemain yang paling tidak beruntung di atas muka bumi ini. Ia pergi meninggalkan Liverpool sesaat sebelum The Reds berhasil menembus final Liga Champions untuk pertama kalinya pada tahun 2018, sebelum dikalahkan oleh Real Madrid pada partai final. Setahun sesudahnya, Liverpool malah jadi juara Champions League mengalahkan Tottenham di partai final. Seakan-akan semua itu belum cukup, Coutinho juga gagal mendapatkan status permanen di Bayern Munchen. Pemain Brasil berusia 27 tahun itu mencatatkan 10 gol, 8 assist dan 4 kali terpilih sebagai Man of the Match selama 6 bulan masa peminjaman di Liga Jerman semusim terakhir. Bahkan ada satu kali Filipe Coutinho mencetak bukan 1, bukan 2, tapi 3 gol sekaligus dan 2 assist saat Bayern Munchen mencukur Werder Bremen dengan skor 6-1 pada bulan Desember 2019. Tapi ternyata semua itu tidak cukup untuk meyakinkan Die Roten menjadikannya pemain permanen di Allianz Arena. Sementara itu, tim majikannya Barcelona sudah ingin cepat-cepat menjual Coutinho. Harganya sudah dipangkas cukup jauh. Pemain Brasil itu dibeli dengan harga 2,1 triliun rupiah dari Liverpool pada tahun 2018. Tapi kini hanya dijual tahu dengan harga berapa? 1,6 triliun rupiah saja. Ditawar 100 atau 200 juta lagi juga pasti dikasih. Situasi berat yang saat ini menghiasi Spanyol dan Eropa sudah mencekik keuangan Barcelona. Klub itu pasti ingin cepat-cepat melepas Coutinho. Resep kuat dan lari cepat Cristiano Ronaldo. Bruno Alves, pemain Portugal yang merupakan rekan satu tim Cristiano Ronaldo, meniru beberapa kebiasaan bintang Juventus itu. Rupanya ini menjadi resep kekuatan sundulan kepala dan lari cepat dari CR7. Resep pertama, jika ada matahari sesedikit apapun, bahkan saat di bulan Desember yang minim matahari di Eropa, Bruno Alves akan keluar dan berjemur dengan bertelanjang dada, memaksimalkan serapan vitamin D ke tubuhnya. Resep kedua, pemain Parma itu meminum sejumlah telur puyuh mentah-mentah. Kebiasaan itu juga ditirunya dari Ronaldo. Telur-telur puyuh itu dipilih secara hati-hati, hanya telur mentah yang tenggelam di dasar baskom yang diminumnya. Yang mengambang tanda sudah ada gas yang mencirikan dimulainya proses pembusukan tidak diambil. Semua kebiasaan Cristiano Ronaldo ini tidak diungkapkan secara langsung oleh Bruno Alves, tapi melalui pelatih Parma yang bicara ke media perihal kebiasaan aneh sang pemain. Tapi resep berjemur dan minum telur puyuh mentah ini sepertinya berhasil. Bruno Alves sudah berusia 39 tahun dan masih sangat kuat di Parma. Demikian juga Ronaldo dengan usianya yang 35 tahun, tidak perlu dibilang lagi. Sundulan mautnya, loncatan tinggi dan larinya yang sangat cepat. Liga Champions harus selesai 3 Agustus.
UEFA sudah menetapkan tanggal 3 Agustus sebagai batas akhir Liga Champions atau kompetisi elit sepak bola klub di Eropa. Hal ini disampaikan oleh Presiden UEFA Alexander Ceferin pada wawancara dengan stasiun televisi Jerman ZDF. Selain Champions League, Liga Eropa juga harus selesai pada tanggal yang sama 3 Agustus 2020. Ini merupakan perkembangan terbaru setelah sebelumnya dua kompetisi itu ditunda tanpa batas waktu. UEFA tampak memprioritaskan liga-liga nasional guna menyelesaikan pertandingan mereka masing-masing dan sudah lebih dulu menggeser Euro 2020 ke 11 Juni sampai 11 Juli tahun 2021. Usaha UEFA mendorong liga-liga domestik menyelesaikan musim secara sepantasnya mungkin dirusak oleh Liga Belgia yang mendadak menghentikan kompetisinya dengan sisa satu pertandingan. Hari Jumat kemarin Liga Belgia menetapkan klub Brugge sebagai juara First Division A dengan sisa satu pertandingan lagi. Klub Brugge unggul 15 poin di atas tim urutan kedua Gent. Namun selang beberapa jam saja, UEFA mengeluarkan maklumat bahwa liga-liga anggota mereka di Eropa harus menyelesaikan musim secara sepantasnya di atas lapangan hijau, bukan di ruang rapat seperti yang dilakukan Liga Belgia. Mereka yang dianggap tidak menyelesaikan musim secara selayaknya tidak akan diizinkan ikut serta dalam Liga Champions dan Liga Eropa musim depan. Mengenai bagaimana Liga Champions dan Liga Eropa itu bisa dikebut, Alexander Ceferin mengatakan, salah satu opsi adalah melakukan pertandingan satu leg di tempat netral untuk babak perempat final dan semifinal, atau melakukan sistem setengah kompetisi antara tim 8 besar atau 4 besar di satu lokasi netral. Tujuannya adalah untuk mempercepat penyelesaian musim kompetisi ini. Tidak ada yang salah dengan perubahan sistem itu, kata Alexander Ceferin. Satu-satunya kesalahan adalah membiarkan supporter atau para pemain bola atau wasit terpapar tamu tak diundang itu. Sekian dari gilabola.com, sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Klik subscribe, like, dan tendang loncengnya.